beberapa tahun 30 hari kali 10 tahun. Oh, sip. Bisa. Masalah penetapan satu Ramadan kan kalau kebanyakan kan umumnya mengikuti pemerintah. Kepada yang udah tahu kayak yang tadi diterangin gitu kan, bahwa melihat hilal wujud hilal itu dari 16 sampai 24 12 sampai 24. Nah, sikap kita sebagai masyarakat dan umat mengikuti pemerintah apa yang itu gitu. Jadi aturan itu, aturan syariat Islam itu bukan menganjurkan ikuti mayoritas, jangan mengikuti minoritas, bukan seperti itu. Aturan hukum syariat Islam itu ikuti yang benar menurut hukum syariat Islam, jangan mengikuti yang salah menurut syariat Islam, terlepas yang salah apa yang benarnya mau minoritas ataupun mayoritas, karena amal itu harus dengan ilmu kan itu. Kalau kita tahu bahwa aturan tidak boleh dipatwakan kalau di bawah 12 derajat, tapi awas, hasil ijtihad para ulama hisab itu semua doniun, bukan qot'i. Nanti bisa saja terjadi menurut hitungan hisab baru 3 derajat bulan sudah bisa terlihat, bisa jadi itu larinya nanti ke adatullah. Atau kalau teh kumaha aing bae nepi tembok kita bulan kan gitu. Yang penting itu kalau aturan hisab itu 12 derajat sampai ke 24 itu yang baru yang hak dipatwakan itu. Jadi kalau sepertinya ini bagaimana pemerintah? Ada banyak yang nentang ke saya. Ini kan ulama di pusat, ini ulama-ulama ulung kan gitu. Bahkan sidang isbat itu para ulama-ulama besar. Ya tergantung yang menyebutkan besar. Kelas 6 juga yakin pasti disebut pintar kalau yang menyebutkan kelas 1. Kan begitu. Silakan tentang mustalah fikih Imam Syafi'i. Tidak boleh dipatwakan hisab. Kenapa? Hisab itu timbulnya dari kaul bahas. Gitu. Kaul itu yang asal dari mazhab itu adalah hanya 2, rojeh dan marju. Ibarat istilah hadis itu soheh dan doi. Kaul yang dari mazhab itu hanya rojeh dan marju, kaul kodim dan kaul jadi. Kaul bahas timbulnya dari mana? Dari hasil bahas ulama. Maka tidak boleh difatwakan. Diamalkan boleh, tapi ba'da tafsil. Tapi itu hanya untuk pribadi khusus itu. Nah, kalau kita tahu sekarang bahwa hisab tidak boleh difatwakan karena hisab fungsinya hanya untuk syahid, hanya untuk saksi kepada orang yang melihat bulan. Ya udah, tinggal nih ilmunya. Tuh. Patokannya di bawah, di atas 12 sampai 24 awal puasa. Begitu juga Lebaran di atas 12 sampai 24. Udah, kuncinya hanya sebatas itu. Itu hasil para ulama hisab seperti Zaini Dahlan, Zaijat Habib Usman, Zaijat Takribul Maqsod dan Sulamun Niren, seperti itu. Mana hadisnya? Sumulil hisab kan? Sumuli ru'yati. Wow, tiruli ru'yati. Tak gitu. Saya bingungnya gini. Kalau peribadahan yang lain menetapkan hukumnya langsung ke Quran dan hadis. Tapi kenapa pas ibadah puasa memakai kaul ulama?
Kan bingung. Itu kan hasil pembahasan Imam Romli, titel ulama fakih. Itu. Menurut Imam Romli boleh puasa pakai hisab dan lebaran pakai hisab, tapi itu khusus. Kalau menurut Ibnu Hajar, orang yang hisab dan ahli wujud itu adalah kepala yang menyesatkan. Kata Ibnu Hajar. Jadi ini mana yang ketika bertentangan antara dua ulama, titelnya sama-sama fakih. Ibnu Hajar titelnya fakih jabatannya, dan Imam Romli pun fakih. Nah itu menurut Mustholat Fikih, Ibnu Hajar mempunyai keistimewaan dalam bab beribadatan. Jadi yang menjadi rojeh itu adalah Ibnu Hajar kalau dalam bab ibadah. Kalau Imam Romli mempunyai kelebihan di bab muamalah. Jadi ketika bertentangan dalam bab muamalah antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli, yang didahulukan adalah Imam Romli. Imam Romli lah yang jadi rojeh. Sedangkan puasa bab ibadah, otomatis yang didahulukan adalah Ibnu Hajar. Seperti itu. Jadi bukan menyalahkan puasa tidak boleh memakai hisab, berarti kita menantang Imam Romli. Yang ditentang itu, kalau mau puasa pakai hisab jangan dipatwakan. Nah itu, karena itu menyalahi aturan di madhab Imam Syafi'i. Itu. Gimana kira-kira bisa dimengerti? Sebagai orang awam kan kita tidak tahu ilmu falak, jadi kita tidak mengetahui derajat bulan itu berapa gitu. Terus kita gimana mau lihat jadi ya Caranya cuma simpel, tinggal ngaji ilmu falak. Sama eta saja masalah. dia itu Cuma kan fungsinya itu hanya untuk syahid, hanya untuk saksi. Tapi tetap timbulnya sebab perintah puasa terlihatnya bulan. Seperti zawalus samsi itu adalah sebab timbul perintahnya sholat dohor. Begitu juga rukyatul hilal itu adalah sebab timbul perintahnya puasa Ramadan. Ida wujida sababu wujidal amru, ketika timbul sebab maka timbul perintah. Wa inna fala, kalau belum ada sebab, kalau belum terlihat bulan, berarti belum ada perintah puasa. Begitu juga kalau matahari belum zawal, berarti belum ada sebab alias belum ada perintah sholat dohor. Kan gitu logika. Bulan kan kadang jalan istilah puasa, sedangkan puasa di Yaumussak itu haram. Yaumussak itu dari tanggal 16 Syakban sampai tanggal 30 Syakban. Itu Yaumussak haram puasa. Terkecuali saum Daud, terkecuali puasa dahwam terus tiap hari, terkecuali puasa qodho. Itu. Kalau selain puasa qodho, puasa dahr, puasa Senin Kamis, puasa Daud, itu lebih dari tanggal 15 Syakban itu hukumnya haram. Apalagi itu nanti seharusnya ini belum puasa Ramadan, ini puasa Ramadan, padahal belum timbul perintah Ramadan, haram hukumnya. Capek ongkoh tapi disiksa. Upami kasus gitu kan tadi ya nanti sebenarnya diorang kan tak apa nanti seolah awam lah gitu. Andai kata di lebaran itu belum jatuh ke tadi ya rugi ke waktosnya, itu solusinya bisa kok. Misalkan upami lebaran teh gitu kedahna mah jatuh na hari raya teh tanggal 1 Syawal teh minggu misalkan katanya. Ternyata orang mah Sabtu itu solusinya tiasa dikodoan teh supaya nanti supaya pas 30 lah. Jadi makanya
hitungan bulan Komariah itu 2930. Kalau puasa 29 berarti itu sudah termasuk hitungan bulan Komariah. Kalau 29 gitu. Terkecuali kurang di 29 berarti belum masuk ke hitungan bulan Komariah wajib kodo lamun 28 kan gitu. Lamun 29 termasuk hitungan bulan Komariah gitu. Kan tadi cuma puasa. Iya, makanya kan puasa kan ada dua. Bisa ku ru'yah, bisa ku hisab gitu. Lamun puasa na pakai hisab, contoh awal puasa na hari Jumat, lebaran hari Minggu. Lamun ru'yah awal puasa hari Sabtu, lebaran hari Senin. Itu masa dua-duanya. Cuma tadi imam kaul bahas itu mah kaul roje kan gitu. Jadi gaji luar beda gitu. Sah dua naga gitu. Daripada pemenang gaji. Cuma tadi yang namanya hukum mengamalkan kaul roje itu hukumnya fardu kifayah. Kalau di satu kampung ini tidak ada satupun yang mengamalkan kaul roje, maka jadi fardu ain. Lumayan ngagugurkeun dosa kabehan kan. Banyak yang mempertanyakan kenapa atau maaf biasa karena atau mual. Jadi gini, maksudnya gini, menurut ilmu hisab nanti tanggal 24 April tanggal 24 April hisab bulan eta ketinggian baru 4 derajat besar. Upami dinten Sabtu eta ka 16 derajat kan gitu. Jadi menurut ulama hisab bulan kasar tinggali eta di atas 12 derajat sampai 24. Persyaratannya entong lebih di 24 derajat. Gitu. Itu syarat ngadambel hiji tanggal hiji. Gitu. Eta menurut hisab gitu. Dijelas ketika menurut hitungan ini baru 4 derajat bulan mau sangat tinggal gitu. Makanya serantau tanggal 24 eta 4 derajat tetap tinggali karena dari 1 derajat sampai 6 derajat wujud air bulan nama tapi intina ya tapi tacang tinggal. Tapi di 6 derajat sampai ke 11 wujud hilal imkan ru'yah. Imkan kemungkinan bisa terlihat, kemungkinan bisa tidak terlihat gitu. Tapi upami buat saya 24 eta pasti wujudul hilal wujudul ru'yah gitu. Nah, sekarang musolat fikih puasa eta kan kudu ru'yah karoje eta. Tah ru'yah eta menurut saksi hisab hitungannya di 12 derajat sampai 24 itu metodenya. Jadi ini lamun hari Sabtu eta menurut hisab 16 derajat hari Sabtu 25 April gitu. Eta 25 April mungkin Di kalender mah 24. nya eta hari Jumat eta hari 4 derajat eta. Ketinggian hilal ai urang sedangkan kan tak fardu kifayah. Jadi kudu aya saurang nu puasa Sabtu gitu. Pasti wajib karena fardu ain.
upami nu puasana Sabtu lebaran milu kana hisab. Jadi bisa kieu maksudna teh. Ini urang arek ngagugurkeun sararea misalkan contoh bapak we kitu nya hari puasa Sabtu ngeunangeun kan nya Badrul Jumat naon. Kalau lebaran milu jeung umum gitu. Konsep itu ya, Konsekuen konsisten gitu. Jadi awal ya, pas lebaran bisa. Soalnya lamun urang lebaran sosoranganan salat sunat dari salat biasa jadi Biasa. Ya, ayeuna kiai naros masalah persis masalah awal puasa sama lebaran. Anu dibingungin ku abdi kan abdi jadi imam. Upang abdi beberapa ngiring karena abdi kumaha imaman dia. Ih sholat mah diperintah silakan itu dari masalah. Itu sholat Idul Fitri lompatna karena sunnah mutlak. Gitu. puasa kene Kan cenah itu diharamkan upami lebaran orang puasa. Pertanyaanna anjeun bade lebaran teu hari itu. Atuh henteu, udah haram ka anjeun mah. Lamun kana si itu mah karena niat lebaran puasa haram bagi situ gitu. Kan dipertanyakan Anda mau puasa tidak? Ya. Tidak hari Minggu lebaran. Terus kenapa Anda puasa? Haram. Lebaran pakai ruyah. Puasa itu 29 gitu. Itu banyak jadi mainan bisa ke naik puasa di naik minggu ternyata lebaran deh 21 hari mana karena puasa jadi mana nama puasa namanya minggu jadi di Sabtu dah yang jejak itu 30 hari kan itu berarti itu kan terkasupkan puasa di Ramadan anu Sabtu eta gitu. Jadi kieu. Makana kan kieu. Menurut Syai Tibarikul wal Khuruj. Nah, hitung awal masuk Ramadan yang itu keluar Ramadan. Masuk ke Ramadan bisa memakai hisab. Itu pun ketika menghadapi bulan ganjil itu. Upami tahun ayeuna bulan ganjil awal puasa pakai rupiah, lebaran pakai rupiah, ia hanya dapat 29 hari. Anu pakai hisab awal puasa pakai hisab. Lebaran pakai rupiah, ulah lebaran pakai hisab awal puasa rupiah. Awal puasa pakai hisab, lebaran pakai rupiah supaya tidak 30 itu. Karena ada sahur bulan Komariah 2930. Jadi kan sudah termasuk hitungan bulan 29 eta. Termasuk bulan Komariah. Cuma ulah dikurangan tina 30 hari bulan Ramadan sareng bulan Dzulhijjah bulan haji. Kan ini aku ketika janji berarti awal puasa pakai hisab, lebaran pakai rupiah. Gitu. Ayeuna tahun jangkep ayeuna mah. Awal rupiah, lebaran ge rupiah 30 hari. Itu. Jadi itu kan masyarakat selalu mempertanyakan, naon sih lebaran mah? Ieu bae panduri wae. Acan kapes daging gitu. Iya ngebahaskan Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau tanya itu kan kalau zakat fitrah kan seharusnya harus pakai beras. Umum di Bandung khususnya itu kebanyakan pakai uang.
Gimana tuh kalau zakat fitrah pakai uang, sah nggak Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tim penting. Kan di madzhab Imam Syafi'i kan kutil aku beras. Di kutil balat beras eta anu dipakai al kekuatan di eta tempat. Gitu. Ayeuna lang di sain madzhab Imam Syafi'i pakai timah. Gitu. Ayeuna kumaha? Orang karena pakai duit. Diinsyaalkan karena ketika beras sapi terakhir kita uangnya seberapa contohnya 30 bulan tahun itu nah kan sapi terakhir sekali kita sapi terakhir sebatas gitu sah gitu ketika sapi terakhir uang itu nah uang nominal itu sapi terakhir lebih bagus lebih ngomongin seharga beras 30.000 salian 300 contohnya misalnya gitu. 3 bungkus. Bisa copot 30.000 gitu. Bisa hukuman gitu. ini akhirnya sih belajar rokok di bungkus 30.000 habis makan dulu sana daerah jengkol ku jengkol ya itu biasa jangan kita jengkol tempe masa zakat fitrah timbul sebab wajib mengeluarkan zakat fitrah itu min guru bisamsi pas suruk matahari malam takbir itu sebab timbul perintah wajib zakat. Kumaha zakatna di tanggal 1 Ramadan bisa itu maksudnya kan amanah. Nah pertanyaannya bagaimana si mustahik meninggal sebelum qada wujud sabab sebelum malam takbir si penerima zakat fitrah meninggal gitu. Setelah yang sudah melakukan zakat fitrah otomatis harus zakat kan gitu. Kenapa? Karena timbul wajib zakat gitu. Karena timbul perintah terkecuali begitu pas sudah hari malam takbir ulang zakat setelah diterima enggak berarti itu sudah karena zakat mustahil enggak. Pertanyaan aku masih muzaki anu enggak si mustahil kita harus kembali ke zakat karena si muzaki anu enggak. Jadi mungkin laku keluarga ini sampai terakhir Ini tanggal 2 tanggal 3 jadi masalah. Sebelum lebaran bisa kampung ya di daerah khusus alatnya kayak banyak. Jadi lamun zakat nabi malaman takbir cenah ge abdi mau kapeserkeun keur meuli daging gitu. Jadi zakat teh tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 mungkin tanggal 15 kampung eta geus naon. Beres zakat. Bagikan langsung gitu. Ditarik masjid. Eta lamun misalkan ya jadi kita kembali harus mengembalikan karena mukalaf si muzaki tacan timbul
diperintah mengeluarkan zakat sudah meninggal. Ibarat timbul suatu sudah meninggal suatu rumah tidak zakat itu otomatis kabarnya sudah hak kedah zakat perayaan terbaik. Keluar dari asrama 8 atau saat ya dibayar kan bisa Jadi yatim teh seolah-olah boga nanti jadi kamu sebutin si anak yatim gaduh hukum nah fardu kifayah karena orang kamu karena kita bukan termasuk mustahil atau orang jahat mahal katanya sudah dan tadi ketika orang mengasah jahat kan alias kan susah kan Kebanyakan anak kecil. Berarti ya kita keluar dari asna sedangkan inna masolatotu kan ada tasrna hukmi anberil makbul selain daripada asar anu disebut 8 kesah berarti kan gitu tadi deh mah sana hak penerima zakat eta mah aya fardu kifayah bagi kegiatan fardu kifayah seluruh kampungnya hukumna fardu kifayah lamun tak anu ngurus dan fardu ain gitu ya timeta Mengenai zakat tijaroh di etana modal najar tanggal jadi ketika modal satu emas 8 emas atau sekitar 20 juta ketika ke bulan April modal ada harus tapi ketika sobat berarti sudah
wajib mengeluarkan zakat karena obla wujud sabab. Sebab wajib mengeluarkan haul. Ayeuna mau kami modal ada 100 juta. Tapi pada juta. Juta. Orang wajib mengeluarkan. Ketika haul maka wajib mengeluarkan. Ya, wajib zakat dan wajib mengeluarkan. Wajib mengeluarkan itu ketika milkul tam dan haul. Enakan double kan Pak. Jadi tadi ayeuna kadang bulan tapi bulan April karena tidak dibayar soalnya di bulan Juni. Tetap tina April awal nih April karena tadi mah menol orang zakat ini karena milkul tahajud ada pun hitungan haul di April terus Anu si dua orang teh dihitung anu di tangan nu atas kaca nya keseluruhan anu di hutang segala macam dihitung. Tapi ketika tacan milkul dalam arti tacan dibayar tacan wajib mengeluarkan tapi pas diberi wajib zakat tapi tacan wajib mengeluarkan terkecuali wanita dibayar mengeluarkan tak bisa takodo bisa tahu nah awal zakat itu April akhirnya langsung di zakatan kita haul itu dicicil atau komite misalkan belanja belanja dipotong zakat misalkan belanja 1 juta potong zakatnya 250.000 misalkan itu nah itu sistem zakat. Nah ayeuna zakat tetap zakat makan ke asnaf antar ketika orang kan sistemnya dicicil zakat tadi mungkin orang awalnya ya kan terus nisab ketika nisab terus kurang kan dicicil dari 2,5% dari 40 juta berapa jadi tiasa misalkan tiasa tahun tiasa ngeluarkan zakat antara 6 bulan tapi setahun dua dia setahun tiasa 2 kali cuma sekali maksudnya kita kurang dibelas kan berbentuk barang itu nama 40 juta 2 dari 40 juta nama kalinya karena 40 juta ada di barangan sok ngetang zakat teh barang anu di sasaraha anu di anu misalkan anu aya di bumi sabaraha jadi digabungkeun karena dipotong zakat sekian anu di bayar kan potong resiko bayar misalkan anu lamun dina nya mah kecil ya biasana anu posisi macam ke kreditan nah eta jantan ya contoh pami kurang gaduh material di 100 juta wajib zakat gitu. Makanya utang eta termasuk apa ini karena naon karena
yang punya membuat warung warung murah dihutang 100 juta lebih daripada apa sih buat itu nanti kita harus mengeluarkan menyelesaikan per tahun gitu ya bayar terus keuangan hal ya nana tapi no tahun kemarin kan hal enggak kita sama ya nanti ya langsung nanti kita sama ya tetap kurang di Jakarta itu cara Jakarta ketika itu Maya kena hati kan gitu ya. ada bisa dengan si macetnya anu besar ya no terbayar ditagih terbayar ditagih bayar si macet saya lihat anu panas anu mun sidan ya tang Koreksi macet teh kayak bencana tidak bayar kena bencana tidak bisa bayar artinya tetap kondisi apa tetap tidak dihitung seperti tadi modal awal 40 juta tidak sedikit kerugian jadi kalau jadi 20 juta ada 5 kurang dari misal gitu. nah, kalau itu tidak dihitung harus iya dekatnya sekalipun mal kita di orang lain kata-kata gaduh kurang cuma posisinya di hutang itu maka dihitung gitu. Kita punya 20 juta yang 20 juta dihutang otomatis kan tidak 20 juta sekarang dari karena itu kurang kan gitu bangun tadi lah yang penting ayah berarti kurang kurang dari tangma gitu Itu hak orang tapi kan itu tidak bisa bayar karena bencana atau tidak mampu bayar walaupun tidak mampu bayar itu kalau di kelasnya bisa bayar kan misalkan kecuali tadi itu kurang kecuali bayar kita punya urang maka itu tidak terhitungnya itu oh gitu. Karena ada kasus pernah almarhum sepuh abah saya kan ditipu pas arek mangkat haji ya nyampe ke 190 juta dan kita kan upami di ikhlas gitu di Islam kan tetap kapareta kurang wajib kan seperti itu cuma sih dolim itu jelas tetap kurang menggunakan abiknya lah iya nih teh atau kelas itu udah nyarias entah kak si tembukan ada ijab kabul nya kurang tapi kan tergantung anu ibu kan kabur kan orang akan kasih itu tetap gue gitu terus lah itu mah ikhlas itu baik ketika upah dijamin tersebut hilang mau bikin kajian yang begitu film beja kali
Ayah iya masalahnya ayah gitu kan gitu. Uang di Sudah Eta mah tentang saya kata-kata jangan gunakan ayat. Saya kan tidak lagi ikhlas karena saya di mer. Ada ayat mati. Karena dengan ayat. Gimana permasalahan kan sebenarnya ketika ayat karena ari hukum eta mah hukum gitu kerayakan akadan ya segar kasus nu kieu pisan. Rambut atas abdi 5 dinten. Ketika sambut atas mah masuk kagurnya 5 dinten. Ternyata geus 5 dinten teh daya lumayan itu. Eta kuwi itu urang nu kan beri nginjem bahwa rencana pun di 5 dinten. ya ayeuna kan berarti kan eta lompatna kana janji ya jadi mah atuh nya kada karios deui urang kan gitu. Gampang mah itu kan hanya bere teh nginjem dulu kemoyeun. Ya kuoganeun gitu. Awas deh di masyarakat ya, biasa kejadian hukum gade hukum gade eta ketika anu gadekeun mobil motor eta dianggur kurang kudu si ngagade eta kan ada ya atau orang ngagade kebon sawah hasil dari kebon hasil dari sawah eta hak orang anu ngagade lain hak si penggade gitu hak anu ngagade no si penggade mah teu ngagaduan hak dina eta sawah gitu jadi artinya karena itu mah asal gade itu adalah jaminan gitu. so pamina dikelaskeun sakeh manggo Pak ku pami aya ikrar tinu ngagade Iya, tinu ya. Hollywood gitu. Soalnya di orang geus ka umumah di mana ngagade motor itu diange motor. Bahkan pika rusak. Iya kan? Makanya akadnya itu eta untuk akad gade. Jadi akadna eta akad jual sanda. Akad jual sanda itu abdi ngical motor 1 juta. Mungkin pami abdi gaduh artos deui ku abdi dipeser deui eta. Ketika dipakai ku motor, itu jadi masalah. Jadi eta mah akadnya jual beli berarti. Artinya jual sanda eta. Cuma jual belina kan teu pakai BPKB gitu. Jadi jual terikat Ya gitu. Seperti orang kata sawah. Eta dihana itu. Abdi ngical sawah 10 juta. Kin pami abdi gaduh artos 10 juta. Abdi dipeser hak eta si penggade. Halal. Ngamal hati tapi pami akadnya abdi ngagadekeun sawah 10 juta. Hasil dina sawah hak anu gaduh sawah eta mah. Sana si penggade. Jadi di Karawang kan sawah kan servis termasuk kampung yang kita tahu kan itu awalnya ya kan ngagadekeun sawah itu tilu kotak takuna kudu ngadegade teh di sawah ngan hasilna dibalikin di belah gitu karena kan ya hak-hak hak itu karena hak anu ngagade sana. Berarti eta Ustaz anu dituang hasil teh tah haram. Oh, hak banget. Haram jadi enak. dianggapna ini awe casan Abdi dical sawah contohna.
ieu upami abdi saya eta mah nembe halal ya. Atau nebas hukum nebas terang kumaha cara ngemas hukumna gitu. hukum Ayeuna terang itu kada dijawab ada juga ada yang iya ibu kok pamikes tadi kan dulu ulang pamikes 15 juta nyata dianjuk di 30 juta lah ini lebat karena ilmu haram ilmu haram minul soheh itu minggunya minul haram karena haram satu barang dua harga bisa cash bisa kredit sah tapi mahal hormat jadi terang gitu. Ya Ustaz, kan di kampung suka yang dicari pas itu kok jadi tebak gitu. Ini haram Oh haram. haram karena pasti film Pisang. oh jadi tetangga abdi nebas duren kadang paling enak duren dan para penebas sudah ada pendek hari itu langsung ditebas 13 juta hari naros kanan ibu mau hukumnya dan biasa karena pembeli penjual mabi nah eta daya tapi eta mah termasuk karena majhul masih sama itu kan hanya tebakan gitu. Kuno diharapkan karena Allah ngadakan eta supaya jangan ada salah satu yang dirugikan dari kedua belah pihak eta kan bisa kadang rugi kadang untung kan seperti itu jadi kadang aku mah dialah si jagongna Langsung timbang. karena kamu kebiasaan eta kebiasaan salah gitu akhirnya tetangga update angga juga alhamdulillah kayaknya 2 minggu kena angin deh untuk saya ngomong nangis istri mama istri di luar juta mesti hukum ayah mana Kita akan kawan misalkan digarap ke orang lain. oh Tanya dibagi dua gimana? kena ya tunggal ayah aksi penggarapan Wah yang garap yang punya. iya gitu man dan pakai hak aksi itu sesana dianjuk akan gitu dia harga barang misalkan 20 10 juta tapi upami dina
nu harga nu eta ada 10 juta kan kalau enggak pasti aya langkian. Dina 10 juta bisa nyampe sekitar 13 atau 15 juta. Eta kabetat. Aturan bank di Indonesia tetap arek ada mandiri anek sarboa itu tetap sama Ngamuran londaran kan bang sana angsuran sekian misalkan 1 tahunan sebulan sekian misalkan ya ijab kabul misalkan tina pinjaman misalkan 10 juta cicilan sebulan 1.200.000 misalkan ijab kabul abi gan sambetan sasih 1.200.000 kali 12 bulan mata ijab karena kamar tiba bang aturan bang terjadi masalah lamun menurut syarah kurang nabung 10 juta ketika ngambil 10 juta sah indah syarah wa amma indah haram karena sok abdi dititipkeun artos 10.000 pang pasikeun tadi aku tidak minum dititipkan teh di anjeunna masa rokok dipasikeun 10.000 anjeunna karena itu eta haram menurut tasawuf kudu nu eta we makana dina bank eta kudu tasawuf mah diharam karena tasawuf tapi lamun menurut sarana entos haram otomatis kan haram tapi sah menurut sah belum tentu sah menurut tasawuf ada etan di ajril ikrom karena arah-arah ngamuliakeun halal teman lomba musabakoh hadiah misalkan harga beli pedangnya harga tigros kan misalkan 5.000 terus dijual nanti jadi 10.000 istilahnya poek lah coba dengan itu kita mah hukumnya nu saena gitu apa dipoekeun upami kurang modal belinya 5.000 dijual 10.000 untuk 50 saja 50% seteganya kurang cover sampai 15.000 lebih daripada modal sedangkan hitungan ekonomi mah kan beli semurah mungkin menjual semahal mungkin kan gitu objektif seperti tadi kak kami misalnya di toko misalkan
harga TV dan eh, jadi bisa dicicil nanti ya. Yang penting satu barang syarat eta tak ayeuna hukum jual beli eta kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Contoh, lima kalingan lah biasa kabar di rumah 10.000 kaajengan mah 5.000 haram tadi. Jadi harus profesional. Tapi kita kan bagaimana? Maka batul mah itu sebenarnya kajian mah gratis gitu. Hadiah mantap karena di dulu kan kaya di orang Gadasari namina batu nusana kami hargana 5.000 abu ya dijati nawar 3.000 jadi tetap tuh maksud abu kita coba ditawar paling 3.000 itu dimikir tapi ketika akan jual beli dimana jadi antara tadi antara si pembeli dan penjual Ya tetap sebenarnya kajian sebelum diketahui begitu gus jual beli itu banyak tapi kuat gitu baik saja kan pembakan 50% batingan itu sekarang kayaknya 100% kalau udah keberkahan maksimal yang dulu saya maksimal 3%. Ngacungnya kepada harga pasaran dan sebenarnya si pembeli tidak tahu harga artinya biasa kan pedagang kan ngapal kan tapi upamanya pasaran itu gitu dia bukan mengikut pasar sekarang di situ ngambil ikuti tapi terkadang dia biasanya tapi terkadang pedagang iya dari 200 abdi mah habiskeun sakitu misalkan bisa 100.000 wajibna dituliskeun janten 300.000 misalkan gitu. Ieu biasana pedagang acuk lah gitu aja. Biasana 100.000 tapi jual 100.000 tapi 150 gitu. Mikir bisa teu nawiskeun kitu tapi poin di balik gitu tah. kan berarti kan sanes jadi nanti kan 200 harga menawarkan tapi sebetulnya menawarkan itu tidak boleh dari 50%. Gitu. Jadi enak 150 modal 100 berarti nabi bagus kan 200 otomatis kan 50 seharusnya 100.000 habis kita bisa 10 jadi keuntungan dari 50% terus gitu kata didinya gitu.
saya kan di instansi laptop buat beli satu laptop mah harganya karena beli banyak si pedagang ngasih cashback gitu, unit itu bunga mahal. Jadi kayak banyak. Tapi si pedagang yang kesana Jadi makan upah marketing. Karena seorang kita penting itu upah dari dia jadi halal tuh. dibeli. Nah, jadi ibarat marketing. Kalau sepertinya Anda bisa menjualkan barang, saya kasih sekian, kan seperti itu. Dan ujung lomba upah menjualkan. Tapi kalau nawarkan itu susah gitu dari Ada gitu, ya itu kan teknik penjual. Yang penting bisa terjual. Kalau Anda sanggup mengeluarkan barang saya 10 unit, saya kasih hadiah teman-teman, karena ujroh. di halal. Pamit profesi sekali satu ada wajib, karena profesi itu upah dari kerja. Nantinya nanti kejahatnya bukan cara kita zakat mal pun ketika kita simpan, ketika ada satu nisab dan haul, maka zakat mal bukan profesi mentah ya wajib zakat karena 50 gram. Ya kok kontrakan Jangan lupa kontrakan sanes harga kontrakan di tangga berarti. Kita antar tuh. iya gitu. Akhirnya orang gaduh 10 kamar per satu kamar 5 juta 5 juta disimpan, berarti tapi wajib zakat. Tapi bulan itu sampai yang buta, maka di situ wajib zakat mal, sangat wajib zakat kontrakan. Termasuk upami kayak promosi kayak Jakarta mau. yang pakai lain 10 juta 15 juta jadi itu kisah Kalau kita jabatan umat diperintahkan bagi Islam balik berakal. Jadi ketika Islam balik berakal punya mal satu nisab, maka wajib mengeluarkan zakat terlepas dari ya al-Qur'an berdiri di depan jabatan, karena itu kan jabatan gitu. Sekalipun dan jual daun sampai ketika nisab wajib. Ya. Di antara B dengan hijrah itu ya, lamun kita jual beli taklif mal nukerkeun harta karena harus contoh atau rumah bawah itu mina B. Sekalipun menjual tanah 2 miliar, tak wajib zakat tidak Islam halal. Tapi upami tijaro sekalipun jual daun sampai tahu modal itu mau wajib
karena takdir ajribi menungkapkan mal karena mal karena ngarah keuntungan itu mah sampai namanya atos iya kita nukerkeun daun sampe karena atos tapi diajribi karena itu kan berdagang itu berubah gitu. Tapi lebih langsung saya sholat untuk itu kalau yang sholat bilmi sodako kenaluna waman kelamal yang sholat amgaduh mal sodako malah mal pamit tegaduh ilmu tegaduh mal waduh karena itu ilmu atau mal tegaduh ilmu atau mal gitu. Profesi Jual beli domba. ini pami gaduh pami jualan mah jualan pajak si tarik istri di tahun pertama misal pertama suami disuruh tidak puasa karena khawatir kondisi istri dan anak sehat. Begitu beres Ramadan banyak tidak menyuruh puasa si suaminya. Nah, tahun kedua karena si istri sedang menyusui sama banyak si istri tidak disuruh untuk puasa selama 1 bulan bayar dia. Nah itu gimana kalau suami pemilik ya kalau seperti sama tapi kita punya kodok 60 hari tapi kalau tahun pertama tidak bayar ibarat sampai masuk ke 1,1 ada pun kodok nama cuma 2 hari seperti itu. punten hoyong terang upami hukum produk dilelang produk dilelang Maksudnya produk ini ya lumayan ya sisa ya oh 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak nyuwun penjelasan tentang nadar. penawar yang paling tinggi kita yang dapatkan itu sudah lelang kan
Ya sadayana ge tetep ngajunakan harga pasaran. Tetap. Jadi kan ketika harga pasarnya 7 juta, berhubung lawannya lelangnya itu punya uang mampu 9 juta, tetap dulu itu bisa karena harga pasaran. Nah, aku kan wajib ada wajib ain bisa ada wajib ain nanti berubah nakir orang yang mundur harus diucapkan. Contoh saya nada mengeluarkan 10.000 maka mengeluarkan 10.000 itu hukumnya wajib ain bin nadri. Upami tengah ngeluarkan otomatis bayar kifarat sumpah. Kifaratnya berbentuk saum atau napi kumaha? Mangga eta mah pilih bade itam bade saum bade itqur raqabah. Upami saum harus di bulan berturut-turut ya gitu. Aduh. Abot gitu. Pami kita ngasih ke fakir miskin patokanana sabaraha orang? 60 mut. Fakir itu 1 mud. Jadi 60 orang. Ya, arek karena sakjal mikir mangga arek 60 fakir pun tidak bermasalah. Terus Sekitar Akhirnya gitu. Masih motor terjebak orang jadi mahal haram menurut aturan karena dolim karena khotor holdi itu lain masalah nada karena ada saya bernada kalau motor saya balik saya akan mengulang terlepas jual berapa karena nada kan tapi tadi mah papi motor balik membuat masih ada sesuai amal berarti dolim karena khotor kalau baik menurut syara ataupun wara haram contoh ini orang buka atas kurang dalam naik atas mah arek masak atau misalnya kita ketika buat 10.000 ternyata pakai beli makanan itu dong khotor kok sekali amal berapa dulu jadi itu ada dana nama itu juga berat karena taruh harta di dunia tak ada sebab kan bawin nu namanya hidup dia berita mau karena sebenarnya lawan udah di dunia kuma Allah tapi pas kuma tapi sebaliknya lebih di akhirat mau upami dari upami sekolah yang seminggu turut cerita mangga jadi kan ya
Kifarat itu timbulnya dari amrun mubham. Amrun mubham itu perintah anu samar. Kenapa samar? Karena bisa saom, bisa itu. Istilah kayak yang boleh disampaikan yang jadi satu istilah hanal kan gitu. Cari coba cari perempuan yang mau diajak senang, itu kunci. Satu hari tidak makan dan senang itu cari awalnya anu diajak senang. Kamu diajak susah mah ada kita harus istiqoroh gitu.